Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu ini akan terlihat nyata. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Emperor. Kartu kedua. Di sini ada Ace of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Eight of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Wands. Oke, baiklah. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ini akan terlihat nyata. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah peristiwa, sebuah kejadian di mana kamu mulai mampu melihat, menilai, dan memutuskan dengan sangat cepat. Karena kenyataan-kenyataan ya yang terjadi di dalam kehidupan ini, dalam kehidupanmu, membuat kamu mampu memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk untuk hidupmu, mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk kamu lakukan hal-hal di dalam memajukan kehidupanmu. Dan kamu mulai mengetahui siapa saja orang, teman, sahabat, partner, rekan kerja yang pantas masuk ke dalam kehidupanmu dan yang tidak pantas untuk ada di dalam kegiatan-kegiatanmu. Karena beberapa kejadian ini membuat kamu benar-benar bisa melihat dengan nyata bagaimana watak, bagaimana sikap orang-orang, dia, mereka, teman dan sahabat yang ada di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena menurut kamu, yang kamu lakukan adalah hal-hal yang baik yang bisa kamu berikan kepada mereka. Kamu berikan bantuan, berikan kemudahan, pinjemin modal, pinjemin uang. Tetapi beberapa dari mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda. Ada yang lupa diri, ada yang justru memanfaatkan, ada yang malah memanipulasi, dan juga ada beberapa yang membalas kebaikanmu bahkan lebih baik daripada apa yang dia terima. Dan dengan begitu kamu mampu melihat dengan jelas dan memutuskan dengan sangat tepat siapa saja orang-orang yang pantas ada di dalam kehidupanmu. Maka dari itu, kamu mulai semakin optimis, semakin percaya diri, dan semakin berkeinginan kuat untuk maju dan berkembang. Karena langkah dan strategi sudah kamu ketahui. Karena orang, teman, sahabat, partner, ya, rekan berkegiatan sudah mulai mampu kamu temukan mana yang tepat dan mana yang akan tidak tepat, yang tidak akan kamu pakai untuk bekerja sama. Dan dengan begitu pemikiranmu semakin tercerahkan, mata hati dan perasaanmu semakin terbuka lebar untuk menentukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik yang nantinya akan kamu jalankan untuk memajukan kehidupanmu. Jadi inilah beberapa kejadian yang membuat kamu benar-benar melihat dengan nyata
Ya. Bagaimana sikap, bagaimana perbuatan, bagaimana orang-orang menyikapi perbuatan baikmu terhadap mereka. Dan orang-orang yang tepat, orang-orang yang mampu membalas budi, dialah nantinya yang akan kamu jadikan teman, sahabat, partner, rekan bisnis, ataupun segala macamnya untuk sama-sama maju dan sama-sama berkembang di dalam kehidupan kamu selanjutnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ini adalah sebuah pemikiran, sikap ya yang sangat logis, yang sangat mengandalkan logika. Kenapa? Karena kamu tidak pernah ingin membalas dendam, ya, merasa benci terhadap mereka-mereka yang memanfaatkan, yang memanipulasi, ataupun yang mempermainkan perasaanmu. Karena apa? Karena kamu mencoba ya untuk bisa memahami, untuk bisa mentolerir perbuatan mereka. Mungkin mereka melakukan hal demikian karena situasi dan keadaan yang mereka alami. Dan kamu tidak menuntut ya perbuatan baikmu dibalas juga dengan perbuatan baik, karena kamu sadar dan mengerti logikamu bermain. Jika kita berbuat baik, jika kita membantu orang, jika kita mempermudah orang lain, maka kemudahan dan bantuan juga nantinya akan kita dapatkan berlipat-lipat kali ganda yang datang ke dalam kehidupan kita, bahkan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Makanya kamu coba ikhlas, coba menerima, mentolerir apapun yang terjadi, bagaimanapun perbuatan dan perlakuan orang-orang terhadap dirimu. Dan dengan begitu, kamu menjadi mengetahui siapa teman, siapa yang bukan teman, siapa partner yang baik dan siapa partner yang buruk, siapa saja rekan kerja ya, yang bisa saling membantu, dan siapa saja rekan kerja yang selalu menari di atas penderitaan orang lain. Nah, jadi dengan logis, dengan logikamu, kamu mulai bisa ya menjadi seseorang yang sangat kuat, sangat tegas, dan sangat mampu menerima kenyataan. Dan dengan begitu kamu akan tetap melangkah menata kehidupanmu dengan pemikiran, dengan semangat, dengan optimisme yang semakin besar setiap harinya. Karena apa? Karena kamu tidak pernah terbebani dengan perbuatan buruk, dengan sikap-sikap yang tidak baik daripada orang-orang yang dulu pernah kamu temui. Justru kamu jadikan sebagai ladang amalmu. Kamu jadikan sebagai tabungan ya, untuk nantinya agar keberkahan dan kemudahan kamu dapatkan di perjalanan kehidupanmu nantinya. Nah, jadi inilah mungkin salah satu kenapa kamu menjadi seorang yang semakin kuat, semakin tegar, dan semakin tegas di dalam menjalani hari-harimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi di saat kamu melakukan yang terbaik yang kamu mampu, membantu orang lain ya, meringankan pekerjaan, beban ya, permasalahan-permasalahan orang lain, sehingga di saat kamu melakukan kegiatan-kegiatanmu, kamu banyak mendapat kemudahan. Kamu banyak mendapatkan tawaran, peluang, kesempatan yang mungkin tidak semua orang dapatkan. Nah, ini karena apa? Ini karena balasan dari perbuatan baikmu, balasan dari bantuan-bantuan yang kamu berikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Dan dari tidak ada dendam, tidak ada benci ya, terhadap orang-orang yang memanfaatkanmu, terhadap orang-orang yang berlaku buruk terhadap dirimu. Nah, jadi dengan semakin banyaknya kemudahan, banyaknya peluang, inilah yang nantinya akan membawa rezeki
ke dalam kehidupanmu mengalir secara deras dan secara terus-menerus. Dan akan ada finansial, akan ada keuangan yang semakin stabil, yang semakin kokoh. Dan dengan begitu, akan banyak kebahagiaan, akan banyak kenyamanan yang akan kamu mampu berikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini sebuah perjalanan ya. Perjalanan yang akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu mulai mampu mengatasi setiap permasalahan apapun, menyelesaikan pekerjaan yang seperti apapun, dan menemukan orang-orang, teman, lingkungan yang tepat dan membawa dampak baik untuk satu sama lainnya. Jadi dari perjalanan kehidupanmu, kamu ambil pelajaran, kamu jadikan pengalaman berharga, sehingga kedepannya kamu mampu menentukan arah, menentukan cara, menentukan lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk memajukan kehidupanmu. Dan begitu juga sebaliknya. Sehingga kehidupanmu semakin nyaman, ya, semakin terasa bahagia, terasa indah, ya. Karena sudah tidak ada lagi orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif. Karena orang-orang yang seperti itu sudah nggak kamu pakai lagi. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Ace of Cups. Nah, ini sepertinya untuk yang single. Nah, untuk yang single ya, kamu mulai mengetahui ya, seseorang yang nantinya akan menjadi calon pendampingmu. Jadi mungkin selama ini kamu sempat tebar pesona, sempat PDKT dengan beberapa orang lawan jenismu, ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, kelihatan nih watak aslinya, ya. Beberapa ada yang materialistis, beberapa ada yang ingin happy-nya aja, ingin senangnya aja, dan beberapa ada yang tulus. Nah, dari salah satu yang tulus inilah sepertinya yang akan menjadi cinta baru untuk dirimu. Kenapa? Karena mungkin di sini dia juga mulai terpesona melihat karisma, melihat aura yang begitu terpancar dari dalam dirimu. Kenapa? Karena dia selalu melihat bagaimana kamu berkegiatan, bagaimana kamu berbuat baik, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bagaimana caramu berkomunikasi. Karena kamu selama ini selalu ingin melakukan, menempatkan, memberikan yang terbaik untuk siapapun yang ada di sekitarmu dalam kegiatan apapun. Nah, jadi hal inilah yang membuat dia kagum, terpikat, dan terpesona melihat hal-hal indah yang ada di dalam dirimu. Oke, jadi kamu akan segera tahu siapa yang nantinya akan kamu jadikan pasanganmu, yang nantinya akan benar-benar tulus, benar-benar bisa menempatkan dirimu di tempat yang terbaik di hatinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah tanggung jawab ya, yang mulai mampu kamu atasi, yang mulai mampu kamu lewati. Nah, mungkin di sini tergambar kamu adalah seseorang, salah satu orang yang benar-benar diandalkan di keluargamu. Salah satu orang yang benar-benar menjadi tulang punggung ya, untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jadi di saat kegiatanmu, kehidupanmu mulai menanjak naik, nah di saat itulah kamu mampu membahagiakan, memenuhi kebutuhan mereka dengan layak, serta memberikan selalu kenyamanan kepada mereka. Nah, ini juga menjadi sebuah berkah. Ini salah satu keberuntungan yang hadir ke dalam kehidupanmu, dan inilah balasan dari perbuatan baikmu, dari sikap baikmu terhadap siapapun. Sehingga jalan terang, peluang, kesempatan ya, selalu terbuka untuk dirimu. Sehingga tanggung jawabmu, beban yang ada di pundakmu saat ini
benar-benar bisa kamu laksanakan, benar-benar kamu bisa lewati dan atasi dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jadi setelah semuanya menjadi lebih jelas, menjadi lebih nyata, kamu mulai mengetahui langkah, mengetahui sikap, mulai memahami siapa saja yang pantas dan tidak pantas untuk masuk ke dalam kehidupanmu, ya. Dan dengan begitu akan membuatmu menjadi semakin optimis, semakin percaya diri, semakin sangat bersemangat begitu ya, untuk menentukan langkahmu selanjutnya, untuk mengarahkan kemana arah tujuan hidupmu selanjutnya, dan untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik, lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan mampu melihat dengan sangat cepat, ya, melihat kenyataan-kenyataan dengan sangat jeli, dengan objektif dan dengan logika, sehingga kamu akan mampu memutuskan mana hal yang terbaik dan mana hal yang buruk untuk hidupmu, dan kamu akan mampu menentukan, ya, langkah selanjutnya untuk kamu membawa kemajuan dan kesuksesan ke dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kebahagiaan dan kenyamanan akan kamu raih untuk hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.